Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rumdan Rumpi Negara. Halo guys, jadi hari ini tuh kita episode podcast kali ini tuh kita mau bahas tentang ekonomi Indonesia. This is ekonomi era. Sebelum kita bahas itu, tapi kita harus perkenalan dulu sama beberapa narasumber kita dari para Gen Z ini. Oke, kita perkenalan dari kakak yang paling kanan dulu ya. Boleh dikenalin dulu kakak? Halo guys, nama saya Nalisawati. Kamu? Aku Amelia Salsa Sabila. Dan kamu? Saya Siti Mariam. Oke, sebelum membahas ke pembahasan selanjutnya, kita bakalan mau ngobrol tentang ekonomi. Sebelumnya kalian harus tahu dulu kakak-kakak semua ini dari jurusan perbankan syariah. Oke, kita akan bahas ekonomi bersama kakak-kakak di sini. Aku tuh sebenarnya pengen banget tahu pandangan kalian gimana sih kalau ngomongin kondisi ekonomi Indonesia sekarang nih, yang kayak lagi bener-bener chaos gitu kan menurut kita. Apalagi kalian kan para Gen Z tuh. Gimana sih pandangan kalian tentang ekonomi sekarang? Kalau dilihat dari secara umum, ekonomi di Indonesia saat ini masih berjalan lancar ya. Pedagang-pedagang juga masih jualan, UMKM juga masih banyak yang jualan gitu. Cuma kan masih ada kendala gitu, kayak inflasi naik, terus juga kan sekarang rupiah yang semakin melonjak itu kan sekarang hampir 17.000 rupiah US dollar per satu rupiah itu kan ya. Iya betul. Iya. Nah, inflasi itu kan sering banget kita bahas ya guys. Terus juga kayak inflasi itu kenapa sih harus banget kita perhatiin? Karena kan inflasi itu sangat berpengaruh sama harga barang yang kita sering beli setiap hari. Iya sih, benar juga. Dia pengaruh sama barang dan jasa juga Iya, ya. kalau misalnya inflasinya naik, terus harga barang jual juga pasti bakal naik dan minat kita untuk beli barang itu pasti turun kan, karena harganya mahal. Betul. Benar-benar. Terus sebenarnya menurut kalian tugas Bank Indonesia di sini tuh apa? Sebenarnya tugas Bank Indonesia di sini itu untuk menjaga kestabilan rupiah, terus juga mengendalikan inflasi. Terus juga salah satu caranya itu lewat kebijakan moneter, misalnya dengan mengatur suku bunga acuan atau BI rate gitu sih. Baik, sebelum kita membahas pembahasan yang lebih jauh dan mendalam, sebenarnya aku tuh pengen tahu dulu pandangan kalian nih para mahasiswa gitu tentang ekonomi moneter syariah itu apa? Simpelnya ekonomi moneter syariah itu sistemnya untuk mengelola keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini juga menghindari riba, goror, dan transaksi yang nggak jelas. Oh iya. Oke, baik. Mau melanjutkan pembahasan yang tadi nih. Kalau menurut kalian dari anak mahasiswa perbankan syariah gitu, dari sudut pandang kalian, gimana sih kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini? Jadi kalau dalam ekonomi syariah itu yang paling penting adalah stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau inflasi tinggi, maka harga-harga pun akan ikut naik. Iya, maka dari itu bisa memberatkan kita sebagai masyarakat ya, apalagi yang penghasilannya itu pas-pasan. Iya. Betul. Bahkan ada yang penghasilan rendah. Iya. Terus kalau menurut kalian gitu, kita lihatlah sekarang. Ini kan inflasi emang lagi sering-seringnya gitu. Terus banyak masyarakat yang ngeluh kayak harga pokok naik gitu. Menurut kalian apakah ini masih termasuk di tahap yang wajar atau normal? Ya sebenarnya nggak masalah sih kenaikan harga itu, dalam ekonomi kan pasti ada naik turunnya ya. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalkan kenaikan harga barangnya terlalu cepat naik sementara pendapatan masyarakat ini berkurang gitu. Akibatnya daya beli masyarakat kan jadi turun sama kebutuhan itu. Betul, jadi di situ tuh kayak gak balance antara pemasukan sama pengeluaran. Apalagi kita lihat sekarang kayak harga beras naik, minyak naik, bahan-bahan pokok semua harganya udah pada naik. Terus juga kayak masyarakat tuh jadi harus benar-benar mengatur ulang pengeluaran mereka gitu. Iya. Harusnya mereka udah bisa buat beli ini, jadi harus buat beli ini. Mereka harus mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang emang tertentu lah gitu, demi buat mencukupi kebutuhan yang emang benar-benar pokoknya dia gitu. Iya, dan kalau kondisi ini tuh berlangsung lama, dampaknya itu bisa ke sektor lain. Jadi Iya, orang itu lebih sedikit berbelanjanya, usaha-usaha kecil pun bisa mengalami penurunan penjualan dan pertumbuhan ekonomi itu ikut melambat juga. Iya bener sih, apalagi kayak sekarang inflasi juga kan. Iya.
Oke teman-teman, dari obrolan kita pada siang hari ini nih bersama kakak yang cantik dan kece-kece ini, bisa kita simpulkan ya, kalau ekonomi Indonesia itu masih di tahap yang cukup stabil, walaupun memang di dalamnya terdapat berbagai tantangan seperti inflasi dan nilai tukar rupiah. Namun itu bukan masalah yang kendala yang besar juga ya teman-teman. Dari pembahasan kita ucapin terima kasih kepada tiga narasumber kita hari ini, kepada kakak Erna, kakak Amel, dan kakak Mariam. Semoga pembahasan kita membawa ilmu serta manfaat untuk kalian yang menonton dan melihatnya. Terima kasih ya kakak-kakak sudah mau datang dan mampir di podcast Runner ini. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dan untuk itu kita dari bertiga, semoga yang kita bahas hari ini menjadi ilmu juga buat kalian. Ya, amin. Semoga obrolan kita bermanfaat dan membawa wawasan buat kalian juga. Demikian podcast kita pada Runner hari ini. Jangan lupa selalu saksikan episode-episode dari Runner kita ya guys. Sampai jumpa lagi di Runner Rumpi Negara. Bye bye guys. Akan ngobrol soal Jangan ketawa. Jadi kayak Ekonomi moneter syariah itu sekaligus warga Gen Z ini